Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Hari ini kita akan simulasi ya, latihan soal untuk P3K. Kompetensinya teknis, untuk jabatannya adalah pengelola layanan operasional bagian ke-17. Soal-soal nanti akan disusun sesuai dengan kisi-kisi dari Menpan RB ya, kisi-kisi resminya. Nah, jadi ini juga bisa digunakan untuk umum atau untuk teman-teman yang akan melakukan ujian di sekolah rakyat ya. Oke, kita tidak berlama-lama, langsung saja. Ini tidak perlu. Ini kisi-kisi resmi ya dari Menpan RB. Selanjutnya, nah ini yang perlu diperhatikan juga teman-teman. Jadi selain mempelajari soal-soal teknis ya, teman-teman juga harus banyak belajar tentang soal-soal TIU ya, atau tes intelijensia umum. TIU itu seperti matematika ya, ada hitung-hitungan, ada deret angka, ada sinonim, antonim ya, kemudian ada perbandingan ya, ada hitungan sederhana, hitungan jarak, waktu, dan lain-lain. Nah, itu juga teman-teman harus mempelajari karena ujian nanti akan ada tes intelijensia umum atau TIU. Kemudian teman-teman juga harus mempelajari soal-soal manajerial ya, soal-soal sosiokultural, soal-soal wawancara. Jadi 4 materi ini ya, itu juga nanti akan keluar di tes atau ujian nanti ya teman-teman. Jadi selain soal-soal teknis, teman-teman juga harus mempelajari 4 materi yang harus teman-teman kuasai sehingga memudahkan teman-teman saat ujian nanti. Dan contoh-contoh TIU, manajerial, sosiokultural, wawancara sudah saya sematkan di deskripsi video ini. Teman-teman bisa mempelajari di situ. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja menuju soal yang pertama, teman-teman. Seorang pengelola layanan operasional di instansi pemerintah diminta menyusun visi untuk rencana kebutuhan peralatan operasional. Visi yang efektif sebaiknya A. Menyoroti kebutuhan teknis dan spesifikasi peralatan saat ini. B. Fokus pada tujuan jangka panjang terkait peningkatan layanan instansi. C. Membatasi ruang lingkup pada jenis peralatan tertentu saja. D. Menekankan pada efisiensi anggaran belanja pemerintah. Atau E. Mencerminkan keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan visi merupakan gambaran besar tentang apa yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Untuk pengelolaan operasional, visi harus mencakup tujuan besar seperti peningkatan efisiensi atau efektivitas layanan, bukan hanya aspek teknis atau spesifik saja ya. Jadi yang benar adalah yang B ya. Jadi fokusnya pada tujuan jangka panjang terkait peningkatan layanan dalam instansi. Selanjutnya, misi dalam menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional harus mencakup elemen berikut kecuali, berarti yang bukan teman-teman ya. A. Langkah-langkah strategis untuk pengadaan peralatan. B. Nilai-nilai organisasi yang relevan. C. Sasaran operasional jangka pendek. D. Upaya mendukung kinerja layanan publik. Atau E. Alokasi anggaran yang spesifik untuk pengadaan peralatan. Yang benar adalah yang Oke, sudah. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya, teman-teman. Pembahasan misi lebih menekankan pada apa yang dilakukan untuk mencapai visi. Meskipun anggaran penting, perencanaan anggaran yang spesifik bukanlah bagian dari misi, melainkan lebih teknis dalam implementasi ya. Jadi yang bukan atau kecuali itu adalah yang E ya, alokasi anggaran yang spesifik untuk pengadaan peralatan. Ini bukanlah bagian dari misi, hanya melainkan lebih kepada teknis dalam implementasi ya yang E. Selanjutnya, dalam analisis situasi untuk menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional, pengelola layanan operasional sebaiknya mengutamakan A. Perbandingan anggaran tahunan instansi. B. Evaluasi terhadap kondisi peralatan saat ini.
C. Preferensi penyedia barang atau vendor tertentu. D. Pengumpulan data survei pengguna layanan. Atau E. Perencanaan mitigasi resiko politik. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, analisis situasi membutuhkan pemahaman terhadap kondisi saat ini. Evaluasi terhadap kondisi peralatan adalah langkah awal untuk mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan keusangan atau kapasitas yang tidak memadai. Jadi jawabannya yang B ya. Evaluasi terhadap kondisi peralatan saat ini. Selanjutnya, strategi untuk menyusun kebutuhan peralatan operasional harus mempertimbangkan hal berikut kecuali A. Kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. B. Ketersediaan teknologi baru di pasar. C. Kemungkinan pengurangan biaya operasional. D. Hubungan baik dengan mitra pengadaan. Atau E. Preferensi individu pengelola proyek. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan preferensi individu tidak relevan dalam strategi formal karena fokusnya harus pada kepentingan organisasi, kebutuhan pengguna, dan kebijakan yang berlaku. Jadi yang bukan teman-teman atau kecuali itu adalah yang E ya. Dia tidak termasuk dalam strategi untuk menyusun kebutuhan peralatan operasional preferensi individu ini gitu. Karena dia harus memenuhi unsur pada kepentingan organisasi ya, kebutuhan pengguna serta kebijakan yang berlaku. Jadi preferensi individu pengelola proyek tidak masuk dalam strategi untuk menyusun kebutuhan peralatan operasional. Selanjutnya, langkah pertama yang paling penting dalam menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional adalah A. Melakukan analisis SWOT organisasi. B. Menentukan anggaran yang tersedia. C. Mengidentifikasi jenis peralatan yang dibutuhkan. D. Membuat proposal pengadaan peralatan. Atau E. Melakukan survei pasar untuk peralatan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasannya, analisis SWOT ya, atau strength, weakness, opportunity, traits, membantu memahami posisi organisasi dan menjadi dasar dalam menyusun rencana strategis termasuk kebutuhan operasional. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Dia melakukan analisis SWOT organisasi. Itu langkah pertama yang penting dalam menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional. Selanjutnya, indikator keberhasilan dalam menyusun jadwal penggunaan peralatan mencakup A. Semua unit mendapatkan alokasi waktu yang sama. B. Tidak ada peralatan yang menganggur dalam periode tertentu. C. Pengurangan permintaan tambahan dari pengguna. D. Pemenuhan kebutuhan operasional sesuai prioritas layanan. Atau E. Penurunan anggaran pengelolaan peralatan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya teman-teman. Pembahasan keberhasilan jadwal diukur dari kemampuan jadwal tersebut memenuhi kebutuhan operasional utama dengan alokasi sumber daya yang tepat, bukan sekedar menghindari peralatan yang menganggur ya. Jadi jawabannya yang D. Jadi pemenuhan kebutuhan operasional sesuai dengan prioritas layanan. Selanjutnya, jika dua unit memiliki kebutuhan mendesak terhadap peralatan yang sama pada waktu yang bersamaan, langkah terbaik adalah A. Memberikan prioritas kepada unit yang memiliki peringkat lebih tinggi. B. Menggunakan metode rotasi yang sudah disepakati sebelumnya. C. Mengalokasikan peralatan kepada unit dengan kebutuhan terbesar terlebih dahulu. D. Membagi waktu penggunaan antara dua unit secara merata. Atau E. Menunda penggunaan kedua unit hingga jadwal berikutnya. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya.
Pembahasan prioritas harus diberikan pada unit dengan kebutuhan terbesar, terutama yang memiliki dampak paling signifikan terhadap layanan operasional organisasi. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Jadi apabila ada dua unit yang membutuhkan peralatan yang sama dengan waktu yang bersamaan, maka kita harus mengalokasikan peralatan itu kepada unit dengan kebutuhan terbesar terlebih dahulu ya. Terutama unit yang memiliki dampak signifikan terhadap layanan operasional organisasi. Nah, berarti prioritas ya, skala prioritas. Selanjutnya, faktor utama yang perlu dipertimbangkan saat membuat jadwal penggunaan peralatan di instansi pemerintah adalah A. Periode pemeliharaan rutin dari setiap peralatan, B. Tingkat kepuasan pengguna pada periode sebelumnya, C. Ketersediaan operator peralatan yang terlatih, D. Efisiensi biaya dari jadwal yang disusun, atau E. Semua benar. Yang benar adalah jawaban yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan semua faktor tersebut di atas ya, itu penting dalam memastikan bahwa jadwal operasional dapat berjalan dengan lancar, memenuhi kebutuhan dan efisien ya. Jadi jawaban A sampai D ya, ini teman-teman, ini merupakan jawaban yang benar ya, faktor utama yang memang perlu dipertimbangkan saat membuat jadwal penggunaan peralatan dalam instansi. Sehingga jawabannya ya adalah jawabannya yang E ya. Jadi semua itu benar, ABCD. Selanjutnya, untuk memastikan jadwal penggunaan peralatan tetap fleksibel, pengelola layanan operasional sebaiknya A. Menetapkan jadwal dengan slot waktu tetap yang tidak berubah, B. Menggunakan perangkat lunak manajemen jadwal yang memungkinkan perubahan, C. Memberikan semua keputusan jadwal kepada kepala divisi, D. Menyusun jadwal tanpa mempertimbangkan situasi darurat, atau E. Mengurangi jumlah unit yang diakomodasi dalam jadwal. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, perangkat lunak manajemen jadwal dapat membantu pengelola menyesuaikan jadwal dengan kebutuhan yang berubah tanpa menimbulkan kekacauan operasional ya. Jadi yang B ya. Jadi menggunakan perangkat lunak manajemen jadwal yang memungkinkan perubahan. Selanjutnya, mengatasi konflik dalam penggunaan peralatan dapat dilakukan dengan A. Menetapkan jadwal tetap tanpa kompromi, B. Meningkatkan jumlah peralatan operasional tanpa analisis kebutuhan, C. Menyediakan jadwal alternatif untuk mengakomodasi kebutuhan mendesak, D. Memberikan wewenang penuh kepada satu pihak untuk memutuskan alokasi, E. Membatasi penggunaan peralatan hanya untuk unit prioritas. Yang benar adalah yang Oke, kita lihat. Jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan menyediakan jadwal alternatif adalah solusi yang fleksibel untuk mengatasi konflik, terutama dalam situasi di mana kebutuhan mendesak itu muncul. Jadi yang C ya teman-teman. Jadi menyediakan jadwal alternatif untuk mengakomodasi kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya, ketika sebuah peralatan mengalami kerusakan berulang, langkah terbaik yang harus dilakukan oleh pengelola adalah A. Mengganti peralatan tersebut dengan yang baru tanpa analisis lebih lanjut, B. Mengkaji kembali riwayat pemeliharaan untuk menentukan akar masalah, C. Menunda penggunaan peralatan tersebut hingga akhir masa operasional, D. Mengajukan anggaran untuk pembelian peralatan baru, atau E. Mengalihkan tugas peralatan tersebut ke peralatan cadangan. Yang benar adalah yang Oke, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan kerusakan berulang seringkali menunjukkan akar masalah yang belum teratasi.
Mengkaji riwayat pemeliharaan memungkinkan pengelola memahami penyebab kerusakan yang sebenarnya ya. Jadi yang benar adalah yang B. Kalau misalnya ada yang mengalami kerusakan berulang, maka yang perlu dilakukan adalah mengkaji kembali riwayat pemeliharaan untuk menentukan akar masalah kerusakan tersebut. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, manfaat utama dari penerapan prosedur pencatatan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan adalah A. Mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. B. Memastikan bahwa setiap kerusakan diperbaiki oleh vendor resmi. C. Membantu menyusun jadwal pemeliharaan berbasis data historis. D. Mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah untuk pembelian peralatan baru. Atau E. Mengurangi frekuensi inspeksi teknis yang dilakukan secara manual. Yang benar adalah yang Oke, kita lihat. Jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasannya, data historis dari pencatatan pemeliharaan membantu pengelola menyusun jadwal yang lebih tepat waktu dan berbasis kebutuhan nyata, sehingga meningkatkan efisiensi operasional ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Membantu menyusun jadwal pemeliharaan berbasis data historis. Selanjutnya, salah satu indikator bahwa pemeliharaan preventif telah dilaksanakan dengan baik adalah A. Tidak ada kerusakan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. B. Jumlah biaya pemeliharaan tahunan lebih rendah dari perkiraan. C. Tingkat kinerja peralatan tetap optimal sesuai spesifikasi teknis. D. Semua peralatan dapat digunakan setiap saat tanpa pengecualian. Atau E. Tidak ada keluhan dari pengguna selama periode tertentu. Yang benar adalah yang sudah. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan pemeliharaan preventif yang efektif memastikan bahwa peralatan berfungsi optimal sesuai spesifikasi teknisnya yang merupakan tujuan utama dari prosedur tersebut ya. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi tingkat kinerja peralatan tetap optimal sesuai spesifikasi teknis. Selanjutnya, dalam analisis biaya perbaikan peralatan, faktor berikut harus dipertimbangkan, kecuali, berarti yang bukan ya, kecuali. A. Biaya penggantian komponen yang rusak. B. Waktu henti operasional selama perbaikan. C. Ketersediaan suku cadang di pasar. D ya, D. Usia dan masa manfaat peralatan. Atau E. Biaya pelatihan staf untuk pengoperasikan peralatan. Oke. Kita lihat. Jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan biaya pelatihan staf tidak relevan langsung dalam analisis biaya perbaikan. Analisis biaya lebih fokus pada aspek teknis dan logistik yang berkaitan dengan peralatan ya. Jadi jawabannya yang E, yang bukan itu atau kecuali. Jadi biaya pelatihan staf untuk mengoperasikan peralatan itu tidak relevan secara langsung ya dalam analisis biaya perbaikan. Selanjutnya, dalam membuat jadwal pemeliharaan berkala untuk peralatan operasional, pengelola harus mempertimbangkan A. Frekuensi penggunaan peralatan berdasarkan data historis. B. Usia peralatan dan prediksi keausan komponen. C. Ketersediaan staf pemeliharaan selama periode tertentu. D. Tingkat urgensi kebutuhan operasional pada waktu tertentu. Atau E. Semua benar. Yang benar adalah sudah. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan jadwal pemeliharaan yang efektif membutuhkan pertimbangan menyeluruh dari semua faktor tersebut untuk memastikan peralatan berfungsi optimal tanpa mengganggu operasional ya. Jadi
dalam membuat jadwal pemeliharaan berkala untuk peralatan operasional, ini pertimbangan ini juga penting ya. ABCD ini merupakan faktor yang penting dalam mempertimbangkan ya. Jadi sehingga jawabannya adalah yang E, semua jawaban benar atau semua benar. Selanjutnya, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelola layanan operasional sebelum menggunakan peralatan operasional adalah A. Membaca manual peralatan untuk memahami fitur terbaru. B. Melakukan inspeksi terhadap kondisi fisik peralatan. C. Menyesuaikan pengaturan peralatan sesuai kebutuhan pengguna. D. Mengajukan persetujuan penggunaan kepada atasan. Atau E. Mencatat jadwal penggunaan untuk keperluan pelaporan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan inspeksi fisik adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa peralatan berada dalam kondisi baik dan aman digunakan. Ini mencegah potensi kerusakan lebih lanjut atau kecelakaan ya. Jadi yang benar itu adalah sebelum digunakan, yang benar itu melakukan inspeksi terhadap kondisi fisik peralatan tersebut ya. Selanjutnya, salah satu indikator bahwa peralatan operasional sudah siap digunakan adalah A. Peralatan telah dioperasikan minimal 1 kali dalam sehari sebelumnya. B. Semua komponen dalam peralatan terhubung dan berfungsi sesuai standar. C. Tidak ada laporan kerusakan dalam 7 hari terakhir. D. Peralatan telah disimpan dalam tempat yang aman dan kering. Atau E. Tidak ada pengguna lain yang memerlukan peralatan tersebut. Yang benar adalah yang sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan. Kesiapan operasional ditandai dengan kelengkapan dan fungsi seluruh komponen peralatan sesuai spesifikasi teknis. Ini memastikan performa peralatan optimal selama digunakan ya. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Jadi memastikan semua komponen dalam peralatan itu terhubung dan berfungsi sesuai dengan standar ya. Selanjutnya, saat peralatan operasional digunakan, pengelola harus mematuhi prosedur berikut, kecuali, nah berarti yang bukan ya, yang tidak perlu dipatuhi berarti. A. Memastikan bahwa hanya operator terlatih yang mengoperasikan peralatan. B. Mencatat setiap penggunaan ke dalam log atau sistem pencatatan. C. Mengoperasikan peralatan dalam kapasitas maksimum untuk efisiensi waktu. D. Melakukan inspeksi periodik selama penggunaan berlangsung. Atau E. Menghentikan operasi jika ditemukan potensi kerusakan. Yang benar adalah yang sudah, kita lihat. Jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan. Mengoperasikan peralatan dalam kapasitas maksimum tanpa memperhatikan batas operasionalnya dapat mempercepat keausan atau menyebabkan kerusakan. Peralatan harus digunakan sesuai dengan spesifikasinya ya. Jadi jawabannya adalah yang C, yang bukan ya teman-teman. Jadi mengoperasikan peralatan itu dalam kapasitas maksimum untuk efisiensi waktu ya. Untuk menghemat waktu, jadi dia menggunakan peralatan sekuat-kuatnya gitu. Itu justru akan merusak peralatan itu sendiri. Selanjutnya, pengelola menemukan bahwa salah satu peralatan tidak berfungsi selama operasional. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menghentikan penggunaan dan melaporkan masalah kepada pihak terkait. B. Mencoba memperbaiki peralatan secara mandiri tanpa prosedur formal. C. Mengganti peralatan dengan yang baru dari gudang penyimpanan. D. Melanjutkan operasional dengan memaksimalkan kinerja peralatan lain. Atau E. Meminta pengguna lain untuk menunggu hingga peralatan diperbaiki. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya.
Yang benar adalah yang A. Pembahasan ketika peralatan tidak berfungsi, keselamatan dan kelancaran operasional harus menjadi prioritas ya. Sehingga penghentian penggunaan dan pelaporan masalah adalah langkah yang sesuai prosedur ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi sementara itu dihentikan dulu penggunaannya, kemudian dilaporkan masalah tersebut kepada pihak terkait atau pihak yang berwenang gitu ya. Selanjutnya, dalam memastikan bahwa semua peralatan lengkap sebelum digunakan, pengelola harus A. Membuat checklist harian kelengkapan peralatan, B. Mengandalkan laporan dari pengguna sebelumnya, C. Memeriksa hanya komponen utama yang sering digunakan, D. Menunggu laporan kerusakan untuk melakukan pengecekan, atau E. Menggunakan perangkat lunak inventaris tanpa inspeksi fisik. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban benar itu adalah yang A ya. Pembahasan checklist harian memastikan bahwa semua komponen yang diperlukan untuk operasi tersedia dan dalam kondisi baik. Pendekatan ini sistematis dan mengurangi resiko kelalaian ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Jadi membuat checklist harian kelengkapan peralatan. Selanjutnya, dalam memperbaiki peralatan operasional sesuai jenis kerusakan, apa langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu? A. Memastikan teknis memiliki alat perbaikan lengkap. B. Mengidentifikasi jenis dan tingkat kerusakan. C. Mengganti semua komponen peralatan. D. Membuat daftar belanja untuk komponen baru. Atau E. Melaporkan kerusakan langsung ke pihak manajemen. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, identifikasi kerusakan adalah langkah awal dalam memastikan bahwa solusi perbaikan yang diambil sesuai dan efisien. Tanpa identifikasi yang tepat, tindakan perbaikan bisa tidak efektif. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Jadi melakukan identifikasi ya, atau mengidentifikasi jenis dan tingkat kerusakan tersebut. Selanjutnya, apa yang harus disertakan dalam daftar inventaris peralatan yang akan diperbaiki? A. Tanggal pemakaian pertama kali. B. Garansi dan penyedia peralatan. C. Waktu perbaikan yang dijadwalkan. D. Laporan biaya bulanan operasional. Atau E. Surat persetujuan manajemen. Yang benar adalah yang Oke, kita lihat. Jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, informasi tentang garansi dan penyedia peralatan sangat penting untuk menentukan apakah perbaikan bisa dilakukan tanpa biaya tambahan atau apakah harus dilakukan oleh penyedia yang ditunjuk. Jadi jawabannya yang B ya. Garansi dan penyedia peralatan. Selanjutnya, jika pengelola layanan operasional gagal membuat surat pengajuan dana dengan tepat waktu, apa dampaknya? A. Peralatan rusak tetap dapat digunakan. B. Proses operasional berjalan lebih efisien. C. Penundaan perbaikan peralatan. D. Pengelolaan anggaran menjadi lebih fleksibel. Atau E. Meningkatkan peluang audit yang sukses. Yang benar adalah sudah kita lihat. Jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan, surat pengajuan dana merupakan dokumen penting dalam pengadaan dana untuk perbaikan atau penggantian peralatan. Keterlambatan dalam proses ini akan menghambat perbaikan peralatan dan mempengaruhi kelancaran daripada operasional ya. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Jadi akan terjadi berdampak pada penundaan perbaikan peralatan. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan prioritas perbaikan peralatan operasional? A. Berdasarkan tingkat urgensi penggunaan peralatan. B. Berdasarkan usia peralatan. C. Berdasarkan ketersediaan teknisi. D. Berdasarkan lokasi peralatan yang rusak. Atau E. Berdasarkan biaya perbaikan. Yang benar adalah yang
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasannya, peralatan yang memiliki peran penting dalam proses operasional harus menjadi prioritas utama untuk diperbaiki guna menjaga kelangsungan daripada aktivitas organisasi ya. Jadi jawabannya yang A. Jadi berdasarkan tingkat urgensinya penggunaan peralatan tersebut. Selanjutnya, apa fungsi utama dari laporan inventaris peralatan yang telah diperbaiki? A sebagai dasar untuk audit operasional, B untuk menyusun anggaran tahunan, C menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan, D sebagai dokumen untuk pengajuan bonus karyawan, atau E sebagai dokumen internal tanpa fungsi eksternal. Yang benar adalah sudah, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan laporan inventaris peralatan yang telah diperbaiki memberikan data yang akurat tentang kondisi peralatan. Data ini digunakan untuk audit, perencanaan anggaran, dan evaluasi efisiensi pengelolaan operasional ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi salah satunya sebagai dasar untuk audit operasional. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyusun rencana kerja operasional untuk kebutuhan peralatan? A. Menentukan anggaran untuk seluruh peralatan. B. Mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan prioritas operasional. C. Membuat laporan kepada pimpinan terkait kondisi peralatan saat ini. D. Mengadakan pelatihan teknis untuk staf terkait, atau E. Mengajukan proposal pembelian kepada unit pengadaan. Yang benar adalah sudah. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya, langkah pertama dalam rencana kerja operasional adalah mengidentifikasi kebutuhan peralatan berdasarkan pentingnya peralatan tersebut untuk kelancaran operasional. Hal ini membantu memastikan rencana kerja fokus pada hal yang paling mendesak ya. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi mengidentifikasi kebutuhan itu berdasarkan prioritas daripada operasional itu sendiri. Selanjutnya, dalam evaluasi kebutuhan peralatan operasional, faktor berikut tidak perlu dipertimbangkan. A. Umur teknis peralatan yang sudah ada. B. Frekuensi penggunaan peralatan oleh pengguna. C. Tingkat kerusakan peralatan saat ini. D. Tren teknologi terbaru dalam pasar peralatan. Atau E. Kompetensi teknis staf dalam mengoperasikan peralatan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan evaluasi kebutuhan peralatan lebih fokus pada kondisi operasional aktual, seperti usia peralatan, kemudian tingkat kerusakan, dan intensitas penggunaan. Tren teknologi mungkin menjadi pertimbangan sekunder, tetapi bukan prioritas utama ya. Jadi jawabannya yang D. Yang tidak perlu menjadi pertimbangan khusus ya, atau pertimbangan secara mendalam ya. Jadi tren teknologi terbaru dalam pasar peralatan itu bisa menjadi pertimbangan sekunder atau pertimbangan kedua. Selanjutnya, saat menyusun rencana kerja, dokumen berikut harus digunakan sebagai referensi utama. A. Laporan audit operasional sebelumnya. B. Laporan pelatihan staf. C. Surat pengajuan dana tahun lalu. D. Buku panduan teknis dari vendor. Atau E. Daftar inventaris peralatan terkini. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya teman-teman. Pembahasan daftar inventaris peralatan terkini memberikan informasi dasar tentang kondisi dan status peralatan yang tersedia.
Ini adalah dokumen utama yang digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan atau kebutuhan tambahan ya. Jadi jawabannya adalah E, daftar inventaris peralatan terkini. Selanjutnya, kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan evaluasi kebutuhan peralatan operasional? A. Setelah peralatan mencapai masa garansi. B. Setiap akhir tahun fiskal. C. Setelah laporan kerusakan peralatan diterima. D. Sebelum penyusunan rencana anggaran tahunan. Atau E. Ketika pimpinan meminta laporan kebutuhan. Yang benar adalah yang Ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan evaluasi kebutuhan peralatan sebaiknya dilakukan sebelum rencana anggaran tahunan disusun, agar kebutuhan tersebut dapat dimasukkan ke dalam alokasi dana tahun berikutnya ya. Jadi jawabannya yang D ya, sebelum penyusunan rencana anggaran tahunan. Selanjutnya, apa tujuan utama dari membuat rencana kerja operasional terkait kebutuhan peralatan? A. Memastikan semua staf memahami prosedur pengadaan. B. Mempercepat proses pengajuan dana. C. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan efisiensi operasional. D. Mengurangi frekuensi penggantian peralatan yang rusak. Atau E. Mendokumentasikan inventaris secara berkala. Yang benar adalah kita lihat, jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan rencana kerja operasional membantu memastikan bahwa alokasi anggaran digunakan secara optimal dan kebutuhan peralatan mendukung kelancaran operasional instansi ya. Jadi jawabannya yang C, untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan efisiensi daripada operasional itu sendiri. Proses pemeriksaan barang yang paling tepat untuk peralatan elektronik seperti komputer melibatkan tahap berikut kecuali A. Pengujian fungsi perangkat. B. Pemeriksaan spesifikasi teknis. C. Penghitungan kuantitas barang. D. Pemastian kompatibilitas dengan sistem yang ada. Atau E. Pengisian ulang dokumen manual perangkat. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang E ya. Pembahasan dokumen manual perangkat biasanya sudah tersedia dari pabrik dan tidak memerlukan pengisian ulang. Proses pemeriksaan fokus pada memastikan perangkat bekerja sesuai spesifikasi. Jadi jawabannya yang E ya, pengisian ulang dokumen manual perangkat. Selanjutnya, manakah yang termasuk dalam kategori barang sarana perkantoran? A. Gedung kantor. B. Komputer dan printer. C. Sistem pengelolaan limbah. D. Lift dan eskalator. Atau E. Area parkir. Jawabannya adalah sarana ya teman-teman. Jawabannya itu adalah yang B ya. Pembahasan komputer dan printer adalah barang yang digunakan secara langsung dalam operasional sehari-hari, sehingga termasuk sarana perkantoran. Jadi jawabannya B, komputer dan printer. Selanjutnya, mengapa pemeriksaan stok barang kecil seperti alat tulis kantor perlu dilakukan secara berkala? A. Untuk menghindari barang kadaluarsa. B. Agar dapat menilai efisiensi kerja karyawan. C. Supaya tidak ada penumpukan stok yang tidak diperlukan. D. Untuk mencocokkan desain barang dengan tema kantor. Atau E. Agar barang kecil dapat diganti secara seragam. Jawabannya adalah jawabannya benar itu yang C. Pembahasannya, pemeriksaan berkala alat tulis mencegah pemborosan anggaran akibat penumpukan barang yang tidak diperlukan dan memastikan stok cukup untuk kebutuhan. Jadi jawabannya yang C, supaya tidak ada penumpukan stok yang tidak diperlukan. Selanjutnya, apa langkah pertama dalam pemeriksaan barang sarana perkantoran yang baru diterima? A. Membandingkan dengan spesifikasi dalam kontrak pembelian. B. Menguji fungsionalitas barang. C. Mendokumentasikan barang ke dalam inventaris. D. Melakukan negosiasi ulang dengan supplier. Atau E. Memberikan pelatihan penggunaan kepada karyawan. Jawabannya adalah jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasannya,
Langkah pertama dalam pemeriksaan adalah mencocokkan barang yang diterima dengan spesifikasi yang dipesan untuk memastikan kesesuaian. Jadi jawabannya A, dibandingkan dengan spesifikasi dalam kontrak pembelian. Selanjutnya, dalam pemeriksaan prasarana seperti jaringan internet kantor, apa yang menjadi indikator kelayakan utama? A. Warna kabel yang digunakan, B. Kecepatan dan stabilitas koneksi, C. Kemudahan akses bagi tamu, D. Jarak antara router dan workstation, atau E. Harga layanan penyedia internet. Jawabannya adalah jawabannya benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, kecepatan dan stabilitas koneksi merupakan indikator utama dalam menentukan apakah jaringan internet dapat menunjang operasional kantor secara optimal. Jadi jawabannya B, kecepatan dan stabilitas koneksi. Selanjutnya, jika ditemukan barang yang tidak sesuai dalam pemeriksaan, apa langkah yang harus dilakukan? A. Langsung mengganti barang sendiri, B. Memberikan laporan kerusakan kepada departemen lain, C. Menghubungi pemasok untuk klaim atau penggantian, D. Menyimpan barang tersebut untuk digunakan dalam situasi darurat, E. Membiarkan barang tetap diterima dengan catatan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar itu adalah yang C. Pembahasannya, jika barang tidak sesuai, langkah yang benar adalah menghubungi pemasok untuk menyelesaikan masalah melalui klaim atau penggantian agar tidak menimbulkan kerugian. Jawabannya yang C, menghubungi pemasok untuk klaim atau penggantian. Selanjutnya, pemeriksaan barang yang membutuhkan laporan audit khusus biasanya diterapkan pada jenis barang berikut kecuali A. Barang elektronik mahal, B. Aset tetap seperti meja dan kursi, C. Kendaraan operasional kantor, D. Prasarana seperti jaringan listrik, atau E. Barang habis pakai seperti kertas dan tinta. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar itu adalah yang E. Kita lihat pembahasan. Barang habis pakai tidak memerlukan laporan audit khusus karena nilai ekonomisnya yang kecil dibandingkan aset tetap atau barang elektronik ya. Jadi jawabannya E, barang habis pakai seperti kertas dan tinta. Selanjutnya, manakah yang merupakan ciri utama prasarana perkantoran? A. Dapat dipindahkan dengan mudah, B. Digunakan untuk kegiatan administratif langsung, C. Bersifat permanen dan mendukung aktivitas utama kantor, D. Berfungsi sebagai alat pelengkap kerja, atau E. Memiliki masa pakai pendek. Yang benar adalah jawabannya benar itu adalah yang C. Pembahasan prasarana perkantoran meliputi fasilitas pendukung seperti gedung, ruang kerja, dan infrastruktur lain yang bersifat permanen untuk mendukung aktivitas utama kantor. Jadi jawabannya C, bersifat permanen dan mendukung aktivitas utama kantor. Selanjutnya, perbedaan utama antara sarana dan prasarana perkantoran adalah A. Sarana berfungsi sebagai alat utama, sedangkan prasarana mendukung aktivitas. B. Sarana bersifat tidak bergerak, sedangkan prasarana bersifat bergerak. C. Sarana lebih mahal dibandingkan prasarana. D. Prasarana lebih mudah rusak dibandingkan sarana. E. Sarana lebih banyak digunakan oleh staf lapangan. Jawabannya adalah jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasannya, sarana adalah alat langsung yang digunakan dalam pekerjaan. Sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung untuk menunjang kelancaran aktivitas kantor. Jadi jawabannya yang A. Sarana berfungsi sebagai alat utama, sedangkan prasarana yang mendukung aktivitas tersebut ya. Selanjutnya, apa saja faktor utama yang mempengaruhi kebutuhan prasarana kantor? A. Desain interior dan tren modern, B. Jumlah karyawan dan jenis aktivitas kantor, C. Lokasi geografis perusahaan, D. Preferensi pimpinan perusahaan, atau E. Warna tembok dan furniture. Jawabannya adalah jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan kebutuhan prasarana seperti ruang kerja, ruang rapat, dan fasilitas pendukung lainnya bergantung pada jumlah karyawan dan jenis pekerjaan yang dilakukan di kantor tersebut ya. Jadi jawabannya yang B, jumlah karyawan dan jenis aktivitas kantor. Selanjutnya, dalam proses identifikasi masalah teknis pada peralatan operasional, langkah pertama yang paling tepat adalah A. Melakukan analisis akar penyebab masalah tanpa mengumpulkan data,
B. Menghubungi vendor tanpa pemeriksaan awal. C. Mengumpulkan data terkait gejala dan perilaku peralatan. D. Mengganti seluruh komponen yang dicurigai rusak. Atau E. Menunggu hingga masalah menjadi kritis untuk memastikan kerusakan. Jawabannya adalah yang C. Pembahasan langkah pertama dalam proses identifikasi masalah teknis adalah memahami gejala dan perilaku peralatan melalui pengumpulan data seperti catatan kinerja, laporan operator, dan inspeksi visual. Tanpa data yang cukup, solusi yang diterapkan mungkin tidak tepat sasaran. Jadi jawaban yang C, mengumpulkan data terkait gejala dan perilaku peralatan. Selanjutnya, ketika sebuah peralatan menunjukkan tanda-tanda penurunan performa, tindakan pertama yang paling tepat adalah A. Segera mengganti komponen mahal. B. Menghentikan operasional untuk inspeksi total. C. Membiarkan operator menentukan solusi sendiri. D. Mengabaikan hingga peralatan berhenti bekerja. Atau E. Melakukan diagnostik awal untuk memahami penyebabnya. Jawabannya adalah jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasannya, melakukan diagnostik awal membantu menentukan langkah yang paling efisien dan efektif untuk menangani masalah tanpa membuang sumber daya. Jadi jawabannya yang E ya. Jadi yang dilakukan itu adalah diagnostik awal dulu untuk memahami penyebabnya apa. Selanjutnya, apa tujuan utama dari dokumentasi proses perbaikan peralatan operasional? A. Mempercepat perbaikan di masa depan dengan catatan yang jelas. B. Menghindari tanggung jawab petugas terhadap kesalahan. C. Mengurangi waktu kerja dengan mengurangi penulisan laporan. D. Memberikan laporan hanya jika diminta oleh supervisor. Atau E. Menghapus jejak kegagalan teknis sebelumnya. Jawabannya adalah jawabannya benar itu adalah yang A. Pembahasannya, dokumentasi yang baik membantu mencatat langkah-langkah perbaikan, penyebab masalah, dan solusi yang digunakan, yang berguna untuk referensi di masa depan. Yang A ya, mempercepat perbaikan di masa depan dengan catatan yang jelas. Selanjutnya, manakah komponen penting dalam laporan dokumentasi perbaikan peralatan? A. Pendapat pribadi petugas tanpa data dukung. B. Data kerusakan, langkah perbaikan, hasil, dan rekomendasi. C. Hanya catatan akhir tanpa menyebutkan masalah awal. D. Detail prosedur perbaikan tanpa hasil akhirnya. E. Fokus pada kecepatan penyelesaian tanpa menjelaskan metode. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan laporan perbaikan harus mencakup informasi yang lengkap, mulai dari deskripsi masalah, langkah-langkah yang diambil, hasil perbaikan, hingga rekomendasi untuk perawatan atau pencegahan. Jadi jawabannya yang D, data kerusakan, langkah perbaikan, hasil, dan rekomendasi. Selanjutnya, jika peralatan operasional gagal setelah perbaikan, tindakan pertama yang harus dilakukan petugas adalah A. Menyalahkan operator pengguna. B. Mengulang proses perbaikan tanpa evaluasi. C. Menganalisis dokumentasi perbaikan sebelumnya. D. Mengganti peralatan tanpa alasan yang jelas. Atau E. Mengabaikan kegagalan dan melanjutkan pekerjaan lain. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya. Pembahasan analisis dokumentasi sebelumnya membantu mengidentifikasi apakah ada langkah yang terlewat atau apakah penyebab masalah sebelumnya terkait dengan kegagalan baru ya. Jadi jawabannya yang C, menganalisis dokumentasi perbaikan sebelumnya.